Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alisa dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan dengan NIM STK 120026. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mites yang diberikan oleh Ibu Jawiana Soekani, SSI MPD. Yang pertama, jelaskan pengertian ilmu biokimia dan perannya dalam kehidupan, yaitu biokimia berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios, yang artinya hidup, dan chemis artinya kimia, di mana biokimia menjembatani antara ilmu biologi dan ilmu kimia, di mana ilmu biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, termasuk struktur, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Sedangkan ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Sehingga biokimia dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang struktur, fungsi, sifat, dan reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Peranan biokimia dalam kehidupan yaitu mempelajari bagaimana jutaan biomolekul yang menyusun makhluk hidup saling berinteraksi, melangsungkan proses kehidupan yang memampukan makhluk hidup mengubah energi, melakukan kerja, mengkatalisis transformasi kimiawi, menyusun molekul yang kompleks dan supramolekul dan molekul sederhana, dan menyimpan serta menurunkan sifat-sifat genetik kepada generasi selanjutnya. Yang kedua, jelaskan pengertian air dalam lingkup biokimia, yaitu air adalah substansi kimia dengan rumus H2O yang berfungsi sebagai medium transfer elektron dari reaksi enzimatis, di mana air memiliki kemampuan penting untuk melarutkan banyak zat lainnya dan mempunyai sifat yaitu dapat mengionisasi, mempunyai titik didih 100 Celcius, polar, dan pelarut. Soal yang ketiga yaitu jelaskan pengertian metabolisme, anabolisme, dan katabolisme. Berilah contoh masing-masing. Metabolisme merupakan rangkaian proses kimiawi yang terjadi dalam sel-sel tubuh untuk mengubah zat gizi menjadi energi. Contohnya seperti dari metabolisme yaitu karbohidrat, metabolisme protein, dan metabolisme lemak. Kedua, katabolisme yaitu penguraian zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya seperti yang berkaitan dengan refrigerasi sel, dan contoh lainnya yaitu salah satu pemecahan karbohidrat seperti nasi, umbi-umbian, dan sejenisnya yang masuk ke dalam tubuh manusia. Ketiga, anabolisme yaitu pembentukan zat kompleks dari zat yang sederhana. Contohnya seperti fotosintesis yang terjadi pada tanaman, di mana energi dari sinar matahari digunakan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi molekul zat gula atau glukosa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Soal keempat yaitu tentang jelaskan pengertian asam amino esensial dan non-esensial, asam amino non-polar alifatatik, asam amino polar netral, asam amino bermuatan negatif, positif, dan asam amino aromatis. Yaitu asam amino adalah monomer penyusun protein yang berupa senyawa dengan gugus karboksil dan gugus amina. Asam amino esensial yaitu asam amino yang tidak dibuat oleh tubuh sehingga kebutuhannya dipasok dari makanan.
Asam amino non-esensial yaitu asam amino yang diproduksi tubuh dan mencukupi kebutuhan walaupun tidak diperoleh dari makanan. Asam amino non-polar alifatik yaitu asam amino yang mengandung rantai samping alifatik kelompok fungsional. Asam amino polar netral. Dalam kelompok ini memiliki gugus fungsi polar, misalnya gugus asam, amido, alkohol, dan amina. Asam amino bermuatan negatif yaitu gugus paling bersifat hidrofil. Asam amino bermuatan positif adalah lizin, arginin, dan histidin. Asam amino aromatik yaitu merupakan asam amino yang memiliki lingkar benzenain. Soal kelima yaitu jelaskan pengertian protein, struktur protein, primer, sekunder, tersier, kuartener. Yaitu protein adalah polimer alami dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptide dan memiliki berat molekul lebih dari 10.000 Dalton. Struktur protein yaitu primer yaitu urutan linear asam amino dalam peptida atau protein. Sekunder merupakan struktur lokal teratur dalam rantai utama. Tersier adalah struktur 3 dimensi yang dibentuk dari struktur sekunder yang melipat bersama. Kuartener merupakan gabungan dari suatu atau lebih rantai polipeptida yang beroperasi sebagai suatu satuan. Soal ke-6 yaitu jelaskan klasifikasi enzim dalam 6 kelompok utama dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim dan jelaskan masing-masing faktor tersebut. Klasifikasi enzim dalam 6 kelompok utama yaitu oksidorekteks mengkatalisis reaksi produksi oksidasi. Yang kedua, transtera mengkatalisis reaksi transfer gugus. Yang ketiga, hidrolasa mengkatalisis reaksi hidrolisis. 4. Yaitu liasa pemutus ikan yang bukan hidrolitik dan ikatan lainnya. Kelima, isomerata perubahan susunan geometrik pada suatu molekul. Terakhir, ligasa mengkatalisis reaksi penggabungan dua molekul. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama, konsentrasi enzim. Bila jumlah enzim dalam suatu reaksi menjadi 2 kali lipat, maka jumlah substrat yang diubah menjadi produk adalah 2 kali lipat juga. Yang kedua, pengaruh konsentrasi substrat. Kecepatan sebanding dengan konsentrasi substrat. Jumlah substrat 2 kali lipat, maka kecepatannya 2 kali lipat sampai waktu tertentu dengan catatan konsentrasi enzim tetap konstan. Yang ketiga, pengaruh pH. pH ekstrim dapat mengakibatkan enzim mengalami denaturasi. Perubahan pH yang tidak ekstrim mempengaruhi enzim secara temperatur. Keempat, temperatur. Temperatur itu spektrumnya luas. Artinya, enzim memiliki aktivitas maksimum pada suhu 35 derajat Celcius. Namun, ketika kita bekerja, ketika pakai suhu dengan 70 derajat Celcius, artinya enzim ini mengalami denaturasi ketika bekerja pada suhu yang tinggi. Pertanyaan yang ketujuh yaitu jelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dan jelaskan tentang struktur serta fungsi organel-organel sel yang terdapat dalam membran sel, dinding sel, nukleus, ribosom, retikulum, endoplasma, badan Golgi, lisosom, mitokondria, peroksisom, setrosom, vakuola. Itu perbedaan sel dan
Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang paling utama ialah terletak pada dinding selnya. Pada sel tumbuhan memiliki dinding sel yang lebih keras dibandingkan dengan sel hewan. Struktur dan fungsi organel-organel sel. Yang pertama, membran sel, yaitu struktur tersusun dari fosfolipid bilayer dan memiliki bagian protein di sela-sela lipidnya. Fungsinya yaitu pelindung cairan sel dan pengatur pertukaran zat dari bahan dan luar sel. Dinding sel. Strukturnya itu umumnya tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan glikoprotein, dan struktur dinding sel tumbuhan bervariasi tiap spesiesnya. Fungsinya menjaga dan melindungi struktur sel tumbuhan. Nukleus. Strukturnya yaitu dibatasi dua lapis brain inti dan terdapat por-por inti. Fungsinya mengatur seluruh aktivitas seluler dan tempat terjadinya replikasi dan transkripsi DNA. Ribosom. Strukturnya penyusunnya berupa protein 35 derajat dan RNA 65%, terdiri dari subunit besar dan kecil. Fungsinya mensintetis protein dalam proses translasi. Retikulum endoplasma. Strukturnya tersusun dari jaring-jaring dan kantong-kantong membran. Dalam sitoplasma terdapat reh kasar dan halus. Fungsinya reh kasar menjadi tempat pelipatan produk protein yang dihasilkan oleh ribosom. Badan Golgi. Strukturnya yaitu tersusun dari membran yang berupa lipatan katon pipi dan berada dalam sitoplasma, berhubungan langsung dengan retikulum endoplasma. Fungsinya yaitu tempat pembentukan gliprotein dan pemprosesan protein pasca translasi. Lisosom. Struktur berupa gelombang yang dibentuk oleh retikulum endoplasma dan transfer ke badan Golgi serta memiliki primordial liner. Fungsinya memecah makromolekul menjadi monomernya. Mitokondria. Strukturnya itu terbentuk granula memanjang dengan membran tipis berupa lipoprotein. Fungsinya yaitu menghasilkan energi berupa ATP. Perisosom. Strukturnya organel berbentuk bulat, tidak beraturan, dan kasar yang dilapisi membran lipid bilayer. Fungsinya yaitu menghilangkan hidrogen dari suatu molekul dan menghasilkan hidrogen peroksida. Setrosom yaitu memiliki strukturnya berada di daerah dekat nukleus dan biasanya merupakan pusat pengendalian mikrotubulah. Fungsinya mengatur siklus sel dan berperan dalam pembelahan sel. Vakuola. Strukturnya organel yang diselimuti membran tipis dan terdapat dua jenis yaitu vakuola makanan dan kontraktil. Fungsinya yaitu memecah makromolekul dan tempat menyimpan senyawa-senyawa penting. Soal yang ke-8 yaitu berilah gambaran umum metabolisme protein dan jelaskan proses transminasi dan deaminasi. Yaitu gambaran umum metabolisme protein adalah jadi, di mana protein dalam makanan akan mengalami proses pencernaan hingga akhirnya berbentuk asam amino yang akan diserap usus. Asam amino ini akan dibawa melalui peredaran darah menuju ke hati untuk mengalami proses metabolisme, yaitu katabolisme asam amino yang terjadi melalui transminase dan deaminasi. Produknya nanti berupa amonia dan kerangka karbon. Jika masih dibutuhkan, amonia ini akan digunakan untuk membentuk asam amino yang baru. Namun, jika tidak akan dikeluarkan dalam bentuk urea melalui urin.
Proses ini terjadi dalam siklus urea. Sementara itu, kerangka karbon yang diperoleh akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan dapat digunakan untuk membentuk energi. Proses transminase yaitu reaksi transminasi memindahkan gugus amino dari asam amino ke ketoglutarate. Karena menerima gugus amino, maka ketoglutarate akan berubah menjadi glutamate. Sementara asam amino yang pertama karena gugus amino hilang maka akan menjadi asam keto. Ini akan diproses lebih lanjut dalam reaksi deaminasi. Proses deaminasi yaitu di mana dari transminasi produk yang dihasilkan yaitu glumat ini nanti yang akan mengalami proses deaminasi karena glumat ini satu-satunya asam amino yang bisa dilepaskan gugus aminanya. Ketika glumat mengalami deaminasi oksidatif, maka akan menghasilkan ion NH4+. Kemudian enzim yang mengatalisis reaksi deaminasi dalam glumat dehidrogenase yang ada dalam matriks mitokondria. Ion NH4+ yang dihasilkan akan masuk ke dalam siklus urea untuk dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Pertanyaan yang ke-9 yaitu jelaskan proses siklus urea. Yaitu NH4+ yang akan dihasilkan pada deaminasi akan diubah menjadi karbomoil fosfat dan mengikuti siklus urea hingga terbentuk urea yang siap dikeluarkan pada urin. Pertanyaan yang ke-10 yaitu tentang jelaskan sintetis asam amino dan jelaskan tentang transkripsi dan transiasi pada biosintesis protein. Sintesis asam amino. Jadi, asam amino selain diperoleh dari makanan, terutama yang non-esensial, bisa juga diperoleh dari jalur sintetis. Senyawa-senyawa antara baik itu pada glikolisis maupun siklus asam sitrat. Misalnya 3-fosfor gliserat, berarti contoh dari senyawa antara Misalnya 3-fosfor gliserat berarti contoh dari senyawa antara glikolisis kemudian terdapat ketoglutarate berarti contoh dari senyawa antara dari siklus asam sitrat. Transkripsi adalah penyalihan molekul DNA menjadi RNA, di mana produknya yaitu 3 jenis molekul RNA. Translasi adalah proses penerjemahan molekul mRNA menjadi urat asam amino yang menyusun protein. Itulah jawaban yang saya berikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.